Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyar muslimin wal muslimat, as-sa'imina was-sa'imat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat subuh di Masjid Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati indah-indahnya hari di dunia ketika seseorang senantiasa dekat dengan Ilahi, selalu bermain dalam tanda petik di masjid, di tempat yang paling dicintai Allah. Mudah-mudahan kita menjadi tamu-tamunya yang berkesan sehingga berhak mendapatkan banyak bingkisan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak paket pahala yang Allah siapkan untuk siapa-siapa yang datang ke rumahnya. Tak ada yang rugi satupun. Langkah kaki diangkat menaikkan derajat, diturunkan menghilangkan atau menghapus dosa dan dosa dan kesalahan. Masuk ke rumah Allah dapat ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat dan didoakannya. Bila kita berdoa dijanjikan mustajab, dan duduk saja di masjid dapat pahala bila kita menunggu salat seperti orang salat. Ditambah lagi kalau di dalamnya terdapat majlis ilmu yang datang kepadanya memudahkan jalan ke surga, yang melangkah kepadanya seperti berjihad fisabilillah, dan seluruh makhluk memohonkan ampunan untuknya sampai ikan di laut karena kita masih berada di sini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, semoga selawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Dengan izin Allah, segala cemoohan dan perendahan dilakukan orang untuk menghambat dakwahnya, untuk menghentikan langkahnya, tetapi Nabi tak surut walaupun selangkah kecuali atas izin Allah tabaraka taala, dan sudah ditinggalkannya kita dalam keadaan jalan yang lurus, terang benderang, malamnya seperti siang. Tinggal kita melalui, semoga hati ini teguh untuk istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ah. Ma'asyiral kiram, doa kita khususnya di hari-hari yang Allah berkahi ini, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, dan di hari Jumat bulan Sayyidul Ayyam,
kita tak lupa mendoakan orang tua kita, ayah ibu kita, guru-guru, ustadz dan ustazah kita, saudara-saudara, teman-teman dan kerabat kita, bahkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Semoga yang masih hidup Allah bimbing selalu dengan ilmu dan taufik mengamalkannya, yang disebut dengan hidayah, sampai akhirnya husnul khatimah. Dan yang sudah meninggal, baik yang lalu, yang lama apun yang baru, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah limpahkan rahmat kepadanya, khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada pagi ini kita belajar bersamanya. Ma'asyiral kiram, berkata Imam Asy-Syafi'i dalam babu ma amara Allah min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang apa yang Allah perintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa ayat sebelumnya dan sebagian sudah kita baca. Pada masuk pada yang alinea ke 276, yaitu ketika Allah SWT berfirman, wa qala tabaraka wa ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dalam surat An-Nur ayat 63, janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasul itu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jadi memanggil Nabi mesti panggilan yang memuliakan. Ini termasuk sunnah, yaitu memuliakan orang yang Allah muliakan. Karena Allah katakan jangan kalian memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Maka sejak itu para sahabat memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah, dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kecuali orang-orang yang badui, orang-orang nomaden, orang-orang yang belum bertamadun, mereka kadang-kadang datang menanyakan ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang Muhammad, atau ya Muhammad inni sa'iluka famushaddidun alaik, dan seterusnya. Maklum mereka bukan orang-orang yang tinggal di perkotaan, orang-orang yang belum berbudaya seperti budayanya orang-orang yang terdidik, dan itu dimaafkan. Tetapi orang-orang yang sudah belajar, sudah berilmu, maka harus yataraffa'una, mereka mesti meninggalkan hal-hal yang tidak menggambarkan budaya tersebut. Termasuk kita hari ini, ya, tidak boleh memakai kata-kata yang tidak seharusnya kita katakan. Ya, seperti kalau marah menyebut semua daftar nama hewan dari A sampai Z, ya, dari A sampai Z. Subhanallah. Ini orang-orang yang berbuaya tak patut. Ini hanya orang-orang Badui. Makanya jangan panggil dengan panggilan kecuali ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah aulan nas, orang yang paling utama untuk dipanggil dengan panggilan yang memuliakannya, karena Allah telah mengangkatnya. Wa rafa'na laka dzikra. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan. Jangan kalian memanggil Rasul seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Allah sungguh mengetahui bahwa ada di antara kalian yang pergi meninggalkan majlis Nabi secara sembunyi-sembunyi. Jadi ya, ada isi absen langsung pergi secara sembunyi-sembunyi, tasallalun, yaitu sembunyi-sembunyi pergi karena tidak merasa nyaman di majlis Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Kaum munafiqin.
Ya, kalau sudah tak nyaman mendengar Nabi SAW, berarti ada kekhawatiran bahwa mereka adalah orang-orang munafikin. Kita karena berada bertemu dengan Nabi SAW, kaum muslimin. Kalau kita sempat bertemu, ya, kalau kita beriman kepadanya, pasti tak akan nyaman kecuali selalu bersamanya. Tetapi orang-orang tak beriman pasti resah dan gelisah hatinya. Mudah-mudahan walaupun kita tak bertemu langsung dengan Nabi, tetapi ketika mendengarkan titah Nabi, sabda Nabi SAW, hendaknya berbunga-bunga hati kita, seolah-olah kita bertemu langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya setiap perintah yang dia sampaikan, tak patutlah kita hadang dan kita tentang dengan alasan apapun. Andainya pun tak bisa dilakukan, kita harusnya diam. Kecuali kalau tidak paham, lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, karena hadis-hadisnya masih ada dan tercatat dengan sanad-sanad yang terjamin keabsahannya. Maka kita pilih yang sahih daripadanya dan kita tinggalkan yang tidak sabit penisbatannya kepada Nabi SAW. Inilah tanda orang-orang yang beriman, tak lari sembunyi-sembunyi dari hadis Nabi, pindah ke barisan selain Nabi SAW. Allahumma musta'an. Ma'asyarul kiram, lalu Allah ingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kenapa? Sebab kalau kalian sering meninggalkan majelis Nabi sembunyi-sembunyi, banyak nanti perintah Nabi yang tidak kalian taati karena mungkin saja tidak tahu, kemudian karena tidak mau mendengar Nabi, ketika datang hadis Nabi pasti akan tidak menerimanya dengan hati yang lapang. Maka ingatkan, Allah ingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah merasa takut orang-orang yang menyalahi perintah Nabi SAW. Apa yang harus ditakuti? Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu bahasa, secara bahasa adalah ujian. Kita diuji, kita sebaiknya tidak usah diuji, ya, lulus tanpa ujian. Ini masalahnya, kita sering diuji. Apa ujiannya? Ketika datang hadis Nabi, ketika datang perintah Allah, datang perintah Nabi SAW, karena kita terbiasa tidak menerima langsung dan akibat itu suka menakwil-nakwilkan perintah Nabi, ujung-ujungnya meninggalkan perintah Nabi SAW, maka kalian akan ditimpa fitnah. Dalam fitnah itu datang banyak yang tidak lulus daripada yang lulus. Akhirnya terjadi perselisihan berkepanjangan di kalangan umat Islam. Coba lihat, ketika umat Islam misalnya dalam salatnya semuanya ikut Nabi, insya Allah tak banyak yang berselisih dalam perkara salat. Tetapi ketika mulai satu dua menyimpang, yang menyimpang ini pasti ada yang pro dan ada yang pasti tidak. Pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Yang pro akan mencari-carikan dalih untuk mendukung penyimpangan itu. Jangankan yang jelas, jangankan yang abu-abu, yang jelas-jelas haramnya saja akan ada alasan untuk menghalalkannya. Yang jelas-jelas diperintahkan akan dijadikan, akan mendapatkan beribu dalih untuk melegalkannya. Yang diharamkannya jelas, adanya yang melegalkan. Banyak yang akan melegalkan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyalahi perintah Rasul SAW, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah yang membuat umat ini tak pernah merasakan indahnya berislam. Ya, pergi ke masjid ini begini, pergi ke masjid ini begini,
Akhirnya ceramah ustaz ini menghujat ustaz ini, ceramah ustaz ini menghujat ustaz ini. Itu kejadian banyak sekarang, banyak. Kalau tuan-tuan tak percaya, saya buka sekarang, ya kita dengarkan. Nanti akan diadu, dipenggal video-video ustaz ini beradu sama ustaz ini, betul? Mulai dari masalah yang paling utama akidah sampai ke masalah yang sangat tinggi nilainya, yaitu akhlak dan budi pekerti. Akan terjadi perselisihan sampai masalah budaya. Yang satu ingin mempertahankan budaya nenek moyang, yang satu ingin memperbaiki budaya, bukan menghapus. Antum jangan hapus budaya, tidak boleh dihapus, ya, tapi memperbaiki. Sebab berapa banyak budaya yang aslinya benar, adat bersandi syarak bersandi kitabullah, tapi setelah diadatkan dengan adat-adat termasukan dari yang bukan Islam atau yang bukan asli adat kita, berubah adat itu menjadi adat yang tidak benar. Ini yang harus dikembalikan ke jalur utamanya. Banyak di antara adat istiadat kita, masya Allah, sesuai dengan Islam. Kalau antum nanti belajar adat, antum orang mana? Wong mana? Wong Siko. Nanti, alhamdulillah. Tahu saya orang sini memang, tapi orang Ocu, orang Minang, orang Jawa ya. Yang Ocu ada atau Ocu ya? Lahir tahun berapa? Oh, milenial, tak tahu nih. Milenial tak tahu dia ada, sudah berubah. Dulu kalau ada berunding, antum dulu ketika melamar meminang, datang nenek mama mau berunding enggak? Atau antum sendiri aja langsung gitu ya? Masyaallah, kira dirahmat berunding. Untuk lihat itu namanya rumah itu kan dibagi tempat duduknya itu. Ada mama yang menanti, ada mama yang datang, ya kan? Di mana duduk mama menanti? Hah? Menghadap ke dalam kan? Nah berarti ini yang tidak milenial nampaknya. Memang dah putih jenggotnya memang. Iya, yang dari yang tidak sama dia. Iya begitu. Sebab apa? Sebab ini mama mahram bagi wanita-wanita yang ruang tengah. Dulu yang perempuan dalam acara pernikahan kita, di mana duduknya? Yang perempuan di ruang tengah, yang di belakang, Pak. Ini pas nikah ini, bukan sedang masak. Di ruang tengah ya, di ruang tengah. Tak ada ikhtilat dulu. Dulu nikah kita tak ada ikhtilat. Sah? Tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur laki-laki perempuan. Itu adat aslinya kita. Ada aslinya orang sini ya, Melayu sama. Kemudian mama yang datang itu di tiang lembago. Tahu lembago? Ini mulai tak paham. Boleh kan tu ya? Mulai tak paham. Lu di ruang tengah apa? Yang menghadap keluar. Karena apa? Karena bukan mahram mereka. Mereka paham ini. Ini adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kalau sekarang kan enggak. Kadang-kadang mohon maaf ya, yang perempuan itu sudah berkali-kali ditanya di kantor KUA kan ada kursusnya itu. Kursus apa namanya? P4. Kursus apa namanya? Apa Anda baru nikah? Ada kursusnya, dan ditanya, dan mau bahkan itu, tapi dipanggil lagi pas akad itu. Untuk apa dipanggil? Kan ada walinya. Gunanya wali itu apa sebab? Salah satu hikmahnya supaya wanita itu jangan terlihat di depan umum. Makanya walinya yang maju. Kalau tidak, kenapa tidak dia langsung yang akad? Ini yang perlu dipahami oleh para faqih maqasid ini, faqih maqasid itu. Jadi maksud itu jangan dihilangkan. Jadi katanya harus paham fikih katanya, tapi ternyata juga kadang-kadang tak dilaksanakan. Jadi kenapa wanita itu diwakili oleh walinya ketika akad? Apa karena derajatnya lebih rendah? Enggak, dia bisa akad sendiri enggak? Harusnya bisa dia akad sendiri. Bukankah jual beli wanita sah? Sah enggak jual beli wanita? Enggak sah. Enggak pernah ngasih duit sama istri nampaknya. Ya sah jual belinya. Cuma pas nikah dia sendiri, dia harus pakai wali. Sebab waktu itu orang berkumpul. Makanya dia tak maju. Jangan nanti bersalaman pula sama Pak KUA kan? Sama ya kalau bersalaman pula nanti sama, belum halal bagi dia kan? Kan belum halal. Makanya diwakili oleh walinya. Jelas? Tidak dia nikahkan, abang aku nikahkan dirimu padamu ya. Itu salaman pula dia, tidak boleh karena belum halal. Maka diwakili.
Makanya para KUA, para penghulu, saya sarankan kalau memang sudah ada walinya, wali itu asalnya thiqah, terpercaya, jangan dipanggil lagi karena dia sudah dihias pula. Kadang-kadang awak disuruh untuk beri tausiah, kan disuruh pula duduk pengantin depan awak. Mudah-mudah hati jadinya sudah. Iya, makanya besok tidak usah dikeluarkan lagi karena dia sudah tahu. Bukankah nanti surat juga ditandatangani, iya kan? Ditandatangani surat. Memangnya tanda tangan walaupun tak terlihat tak sah ya? Boleh tak tanda tangan tanpa dilihat orang ramai? Boleh, alhamdulillah. Makanya para penghulu saya harapkan betul ini, jangan terhanyutkan oleh kebijakan-kebijakan baru yang diada-adakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena adat kita asalnya memang wanita tak ditampilkan di waktu akad nikah itu. Setelah masuk budaya-budaya penjajahan dulu, mulailah disanding-sandingkan. Oh, kalau boleh tidak bersanding tak apa. Boleh itu bukan untuk bersanding, untuk halal. Tahu? Jadi nikah itu bukan untuk ditontonkan semua orang, lalu dipotret, lalu divideokan, lalu dikerdi orang istri kita. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini harus dipahami oleh banyak kita. Ini contoh adat yang sudah berubah dari adat istiadat menjadi adat yang teradatkan. Tolong baca lagi ya buku adat nanti ya, adat Melayu itu ya. InsyaAllah antum akan paham. Maka betullah adat bersyarat syarat dulu. Sekarang banyak yang sudah berubah. Nah, kita ingin mengembalikan adat ini ke rel aslinya supaya tidak bertembung nanti syariat dengan adat yang sesungguhnya benar menurut syariat. Jelas? Coba nanti antum praktekkan nikah lagi nanti. Tidak mau antum? Harus saya dulu yang contohkan ya? Ya Allah. Anda sudah contohkan di nikah pertama. Yang kedua ya belum berani saya. Baik kaum muslimin dan muslimat. Baik. Jadi bila terjadi mukhalafatu amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menimbulkan fitnah. Di akidah menyimpang daripada perintah berita yang Nabi sampaikan alaihi salatu wassalam, maka berdebat berkepanjangan orang tentang akidah. Coba lihat di zaman Nabi hampir ya, saya katakan tidak ada juga mereka berselisih, hampir tidak ada perdebatan berkepanjangan masalah akidah. Ada mereka awalnya berselisih, lalu datang hadis Nabi, diam. Misalnya ketika Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeyakinan Nabi melihat Allah di istana, di apa namanya, di Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Di atas langit ketujuh. Berarti Allah di mana? Nah, itulah bingung tuntun jadi. Sudah dia naik kan, naik turun. Pas ditanya Allah di mana? Jangan ditanya, bahaya. Tapi pas bicara tawakal pada Allah, nunjuk juga ke atas, tapi jangan ditunjuk-tunjuk. Ini fitrah itu jangan tentang. Dulu zaman Nabi tak ada perselisihan seperti itu. Jelas? Nah, lalu ini dikembali. Nah, ketika Abdullah bin Umar menyebutkan itu terdengar oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Lalu dia katakan kadzaba Abu Abdurrahman. Artinya akhta'a Abu Abdurrahman, yaitu salah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu siapa? Abdullah bin Umar, bukan Dasman Yahya. Abdullah bin Umar, yani nurun anna apa namanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya har ra'aita rabbak, apakah engkau sudah pernah melihat Rabbmu, dia katakan nurun anna arah, yang terlihat adalah nurnya, cahaya. Hijab Allah kan cahaya, maka bagaimana saya bisa melihatnya? Maka akhirnya Abdullah bin Umar mencabut keyakinan tadi karena datang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu orang. Tapi kalau kita hari ini bawa hadis, oh maksudnya tidak itu tuh maksudnya, jadi akhirnya biasa muter-muter, akhirnya pusing. Ya, makanya kalau berakidah jangan muter-muter, apalagi muternya ke arah kanan. Kalau ke arah kanan cepat pusing. Makanya Ka'bah kita muternya ke kiri. Itu secara ilmu kesehatan, karena itu lebih lebih sehat. Jadi kalau antum muter-muternya ke
ke kiri, jangan putar ke kanan, cepat pusing. Jangan melawan arusnya, jangan melawan arus. Melawan wahyu bikin fitnah. Makanya di bab apapun, ketika Nabi SAW salatnya begini, lalu kita bervariasi, berinovasi dalam salat, mulai terjadi masalah, mulai terjadi fitnah di antara kita. Itu orang anti doa katanya, kan itu. Subhanallah, semua yang tidak menjaharkan doa dan zikir selesai salat dianggap anti doa. Subhanallah. Kemudian orang membuat lagi misalnya kebiasaan khusus ziarah kubur di bulan Sya'ban. Lalu yang tidak ziarah di bulan Sya'ban dianggap anti ziarah kubur. Akhirnya masing-masing saling menuduh. Ini menuduh yang ini menuduh yang ini. Andainya ini dikembalikan ke porsi semula, ke rel yang asli. Nabi di zamannya ada kuburan. Ada kuburan zaman Nabi? Ada. Nabi menganjurkan ziarah kubur? Menganjurkan. Beliau sering ziarah kubur? Sering. Bulan Sya'ban ada zaman Nabi? Betul ya? Serius ini? Ada bulan Sya'ban zaman Nabi? Ada, alhamdulillah. Ada bulan Ramadan zaman Nabi? Ada puasa zaman Nabi? Ada. Ada enggak Nabi menganjurkan ziarah khusus di bulan Sya'ban? Tidak ada. Ada enggak Nabi melakukan ziarah khusus di bulan Sya'ban? Taib. Ada enggak Nabi melihat sahabat ziarah khusus di bulan Sya'ban lalu Nabi diamkan? Ada? Kok pada temunu? Tidak tahu. Bilang aja tidak tahu. Tidak ada. Taib. Kalau demikian berarti sunnah qauliyahnya, perkataan Nabi tidak ada. Ziarahlah kalian bulan Sya'ban karena bulan ini bulan menjelang Ramadan, kunjungi orang tua kalian, minta izin dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak ada. Dari perbuatan Nabi juga tidak ada. Dari takrir Nabi, sahabat buat lalu diiyakan Nabi juga enggak ada. Lalu ada sunnah selain itu? Ada sunnah selain itu? Sunnah kan hanya 3, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Berarti kalau tidak itu berarti tidak sunnah. Jangan diambil dalil-dalil umum tentang ziarah kubur, kita sepakat itu. Kalau ini pakai ziarahlah secara umum, nak di bulan Sya'ban, nak di bulan Ramadan, nak di bulan Syawal, nak di bulan Rajab, silakan, kita setuju. Makanya kan antum nanti gara-gara orang ziarah bulan Sya'ban khusus, antum tidak mau pula ziarah bulan Sya'ban, ziarah aja, tidak ada masalah. Kalau tuan-tuan lihat dia ziarah, jangan direkes ya. Wih, bahaya ikut ajaran. Bukan, enggak. Dia memang ziarahnya pas waktu dia pulang kampung, dia ziarah, tidak ada masalah. Jangan disamakan ya antara orang yang mengkhususkan dengan orang yang memang dia itu waktunya ziarah. Jangan disamakan. Besok tuan-tuan tengok pula saya nanti, terus sudah semuanya ikut Sya'banan ini. Bukan karena ikut Sya'banan. Ada mungkin saya pulang kampung waktu bulan Sya'ban dan teringat ziarah kubur di bulan Sya'ban. Jangan samakan dah. Itu repotnya kita ini. Iya, karena sudah tertanam ziarah khusus bulan Sya'ban, sama sekali tidak ada ziarah, tidak boleh, ditutup. Itu salah lagi kita. Jelas ya? Yang ditutup kesempatan itu, silakan. Nah, tetapi kalau seandainya antum takut, tertuduh, undur aja lah sampai bulan Ramadan. Ya, Syawal Ramadan ya, lama sekali. Nah, ziarahlah selalu insyaallah taala. Jelas? Jadi beginilah cara memahami yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Bukan kita semua asal ada dalil umumnya bisa jadikan sebagai dalil khusus. Akhirnya terjadi fitnah di antara kita. Yang mau, yang bersetuju akan menuduh yang tidak mau dan tidak bersetuju. Demikian pula sebaliknya. Ini dengan fitnah yang dia takutkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap kita. Maka istiqamahlah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kan alhamdulillah sunnahnya tak habis sudah. Tidak habis semua kita sunnah Nabi itu. Apa ada terapkan semua sunnah? Belum kan? Kapan lagi? Hah? Bertahap. Iya, kapan lagi? Umur dah berapa? Jangan bilang bertahap lagi. Kalau ustaz ini bilang bertahap, bolehlah. Umurnya masih 25 ya? Hah? 38? Masya Allah, 38. Tapi nampak masih 25. Masya Allah.
Kaum muslimin dan muslimat. Jadi belum semua yang kita bisa laksanakan. Kenapa kita buat-buat yang baru yang menimbulkan fitnah di antara kita? Maka semoga Allah SWT benar-benar menyatukan kita di atas sunnah Nabi SAW, tak bergeser sedikit pun. Kalaupun terjadi bukan karena keinginan dan niat, tetapi karena nafsu dan syahwat yang kita mungkin belum bisa meninggalkannya. Tapi ketika diingatkan, astagfirullah, ternyata ini sunnah Nabi SAW. Karena bahaya besar kaum muslimin ketika kita dijadikan melakukan sesuatu menimbulkan fitnah di antara kita. Akhirnya kita dengan alasan menyatukan umat ternyata memecah belah umat tanpa kita rasakan. Karena kalau nak nyatukan umat ya dengan apa yang Allah telah satukan dulu, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Aw yusibahum azabun alim. Kalau tadi fitnah di dunia, bisa juga di akhirat, tetapi yang lebih dahsyat itu yusibahum azabun alim, akan ditimpakan azab yang pedih. Kenapa kok bisa orang beramal kok diazab? Mungkin tak orang beramal tetapi diazab? Mungkin. Kalau gitu udah usah bekerja, nak dapat gaji, ternyata dapat gaji. Kaum muslimin mungkin sekali. Buktinya ibu-ibu sering marah sama anaknya karena ngerjain sesuatu yang tidak disuruh. Betul enggak? Anaknya masak goreng telur padahal masih bisa dimakan, marah nggak dia? Kamu siapa yang suruh? Kan masih ada rendang gitu ya, padahal masih bisa dimakan, kok marah? Ya, kenapa marah? Kenapa ibunya marah? Karena melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Kamu jangan sembarang bikinnya, betul kan? Bahkan tidak jarang pula suami kena marah sama istri, ya tak? Padahal suaminya melakukan sesuatu yang disuruh. Apa misalnya? Kok udah bingung? Suaminya nikah lagi. Kenapa bang bikin? Aku kan tidak suruh. Betul kan? Jadi betapa banyak kita marah gara-gara melakukan sesuatu yang berguna, pada asalnya berguna, tapi karena tidak disuruh. Betul saya itu salah ya? Dan itu juga berlaku dalam syariat ini. Antum melakukan baik menurut pikiran antum, menurut perasaan antum bagus, tapi tak disuruh Allah, mungkin diazab? Mungkin. Makanya Abu Muhammad Sa'id bin Musayyib rahimahullah, a'lamut tabi'in, tabi'in yang paling alim menurut sebagian besar ulama, tabi'in yang paling berilmu adalah Sa'id bin Musayyib, yaitu a'lamu ulama Madinah di zaman tabi'in. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Beliau setelah salat subuh melihat seorang laki-laki salat sunat setelah subuh. Lalu Sa'id kan naluri seorang ustadz, seorang alim, memang harus begitu. Bila melihat orang melakukan sesuatu yang salah, dia harus dia menegurnya saat itu, sebab besok mungkin tidak ketemu lagi. Ya, saya terpaksa kadang-kadang sudah mau segera, tetapi karena melihat ada yang keliru di dalam amalan seseorang di masjid, terpaksa kita tunggu. Sebab kita takut nanti kena hujjah Allah SWT. Maka Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala menunggu orang itu, lalu setelah salat, ya hadha limadha sallaita, kenapa kamu salat? Ditanya dulu, salat apa kamu setelah subuh? Tapi yang orang ini kan paham saya disalahkan, memang paling sulit menerima kalau apalagi kalau ibu-ibu ya. Apalagi kalau ibu-ibu pantang disalahkan. Makanya rumusnya oleh para ulama ya, rumusnya kalau dengan istri, dengan ibu-ibu lah secara umum, Pak ya, pokoknya ngaku salah aja lah, ngaku salah, minta maaf aja, insya Allah tak akan seulang lagi. Sekarang iya biasa itu, paham tuntuan itu. Nah, kita akan tetap salah di depan
Ibu-ibu, tidak ada ibu-ibu yang salah, semuanya yang bapak-bapak yang bapak yang salah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika dia ditegur, dia sudah paham saya disalahkan. Sama dulu Abu Lahab ketika Nabi katakan, ana nazirun lakum baina yaday adzabin syadid. Saya diutus sebagai pemberi peringatan kepada kalian supaya jangan masuk azab yang pedih, yang dahsyat. Di mana di sini dia menyalahkan? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Cuma orang itu paham kalau memperingatkan berarti ada kami yang salah. Maka dia bilang tabbalak, celaka kau, untuk itu kau kumpulkan kami. Karena kalau mengingatkan itu selalu ditafsirkan menyalahkan. Dia bilang tidak tanggung-tanggung, bahasanya bahasa keren juga. Ayu azibunillahu ala salah. Bapak tua tahu nggak? Mungkin tak Allah menyiksa saya, mengazab saya gara-gara solat. Padahal solat adalah amalan yang paling dicintai Allah. Mungkin tak? Ala salatihim sahun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk salatnya. Bahkan Nabi katakan waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan penyejuk pandangan mata saya dalam salat. Masa saya diazab gara-gara salat? Akan siksa li mukhalafati sunnah. Allah akan siksa bukan karena salat kamu, tapi karena salatmu menyalahi sunnah Nabi. Itulah maka diazab. Maka ini ayatnya. Au yusibahum adzabun alim. Makanya melakukan sesuatu dalam agama yang tidak disyariatkan dengan sengaja, dan dikasih tahu ini tidak sunnah, ini di luar aturan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dipaksakan, dikerjakan, kemungkinan kita akan diazab. Ada dalilnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melewati sebuah gereja, dia menangis. Menangis dia. Kira-kira kenapa dia nangis? Nangis kasihan melihat orang itu. Dia ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Telah datang kepadamu hari yang meliputi hari kiamat. Hari itu wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah tertunduk lesu pada hari itu. Apa sebab? Amilatun nasibah. Dia sudah beramal, bersusah payah, capek-capek, tapi ujungnya apa? Tasla naran hamiyah, tapi masuk neraka yang menyala-nyala. Apa sebab? Karena mereka beramal tanpa ilmu, akhirnya meraba-raba, capek beramal tetapi tidak berguna, justru bawa masuk neraka. Karena kejahilanlah mereka tidak menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ayat ini kaum muslimin harus selalu kita ingat-ingat, jangan sampai menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menyalahinya itu akan berakibat fatal. Di dunia kita terfitnah sehingga umat ini berserakan dalam banyak sekali aliran. Sebab apa? Ini menurut pemahamannya, ini menurut pemahamannya, ini menurut pemahamannya. Memang kaum muslimin sesatnya orang bukan bisa dengan ayat orang sesat karena pemahaman yang keliru. Dengan hadis bisa orang sesat karena pemahaman yang keliru. Coba orang-orang Ahmadiyah sesatnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Ayatnya apa? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin kana Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah hanya sekedar laki-laki di antara kalian, tidak. Bukan hanya sekedar seorang bapak, tidak, tapi dia Rasulullah. Kemudian khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Orang itu menafsirkan khataman nabiyyin dengan cincin. Tahu cincin? Tak tahu cincin? Cincin tak tahu Syekh? Ini apa namanya? Dia letak sini nih. Kau tak tahu tuh? Di Jawa nggak ada cincin. Apa namanya di Jawa tuh? Cincin juga? Kok bilang nggak tahu tadi? Lupa ya?
Ini dah lama kayak tidak belikan ini nampak. Mohon maaf, kaget ya. Iya, karena tidak punya. Saya pun tidak punya juga, tapi saya tahu. Jadi dikiranya itu cincinnya para nabi. Cincin juga untuk apa? Makanya cincin banyak di jari perempuan daripada jari laki-laki. Tapi sekarang terbalik, perempuan sedikit cincin, laki-laki semuanya ada sini. Semuanya ada cincinnya. Jadi cincin itu perhiasan. Jadi tafsirnya oleh mereka bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Itu aja bedanya. Tafsir jalan lain. Apa tafsirnya? Khatam, perhiasan. Maka Nabi Muhammad adalah perhiasannya para nabi, bukan akhir para nabi. Akhirnya mereka angkat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani sebagai nabi dan dianggap tidak menyalahi Al-Quranul Karim. Nampak tak? Jelas? Makanya Al-Quran kalau salah dalam menafsirkan, ikut tafsir jalan lain, bisa menyesatkan. Sebagaimana hadis juga demikian. Orang-orang yang bertawassul dengan selain dengan arwah-arwah, wali-wali, kuburan-kuburan, alasannya juga sama dengan Al-Quran. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillah. Juga dengan ayat. Disinilah pentingnya kaum muslimin dan muslimat kembali kepada tafsirnya Nabi SAW. Tafsirnya as-salafus salih yang dijamin dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sebab apa? Mereka diajar langsung oleh Nabi SAW. Maka kalau dibuka penafsiran semuanya sebab-sebabnya, maka lahirlah aliran-aliran. Itulah sebabnya dulu sewaktu dari masa masih mahasiswa saya dulu, saya sudah memperhatikan, karena ketika di pondok sering mengikuti MTQ ya, sampai ke tingkat nasional pernah, cuma tidak juara aja. Salahnya bukan saya, sound sistemnya salah waktu itu. Serius ini, coach tidak paham kan sound sistemnya. Soal itu selalu diulang terus, baru kedengaran. Apa namanya, sinyalnya lelet gitu ya. Apa namanya, mantul. Entah disengaja atau tidak, saya tidak tahu. Jangan-jangan disengaja, karena dari Riau memang ditakuti memang. Akhirnya hanya sampai semifinal, nangis saya jadinya. Tidak jadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saya lihat musabaqah Al-Quran dengan segala cabangnya ada. Sah? Musabaqah hifdzul Quran, tilawatul Quran, musabaqah hifdzul Quran, khatil Quran, apa lagi? Awal belajar kami di Madinah, dinukil perkataan Imam Asy-Sya'bi dan Makhul Asy-Syami, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan al-kitab. Artinya dengan sunnah kalau dijalankan dengan sempurna, Al-Quran terlaksanakan. Sebaliknya bila Al-Quran saja tanpa sunnah, maka Al-Quran tak terlaksanakan. Paham tak? Jadi makanya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Walaupun Imam Ahmad dengan waraknya mengatakan saya tidak berani mengatakan itu, tetapi Al-Quran, as-sunnah tufassirul Quran, sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Artinya cari tafsir ayat itu di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan jangan keluar daripadanya. Sebab kalau sudah keluar daripadanya akan menimbulkan fitnah. Dan jangan-jangan di akhirat menjadi azab. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Kaum muslimin, makanya setiap bertemu dengan pejabat waktu itu, khususnya dari Kementerian Agama, saya beri masukan harus ada musabaqah hadis, musabaqah hadis. Ya, apalagi ketika saya jadi presiden waktu itu. Ya, gini-gini pernah jadi presiden. Ya, cuman presiden mahasiswa. Tapi tunggu dulu, presiden mahasiswa Indonesia se-Arab Saudi. Se-Arab Saudi bukan satu kampus. Contoh jadi presma pakai tim sukses. Awak pakai tidak pakai tim sukses. Saya tolak tapi dipaksa. Mudah-mudahan nanti di presiden Indonesia dipaksa. Mana ada? Mana ada? Nah, sebab kalau saya mau jadi presiden tanpa partai, tanpa tim sukses, mau? Iya. Sebab apa? Kalau tidak jadi tidak rugi. Iya kan? Kan tidak banyak utang lah. Yang bikin banyak utang itu kan partai, tim sukses. Timnya sukses, awak tu duduk bayar utang. Makanya banyak yang hilang, putus tali aki habis itu. Iya, orang sukses, timnya dia
Terduduk mikirkan hutang. Makanya saya kalau nak jadi presiden tak akan pakai partai, tak pakai tim sukses. Kalau bisa tanpa pemilu. Oh, tak bisa Ustaz. Alhamdulillah, bersyukur saya tak jadi. Soalnya berat. Makanya berat. Nyangkat jadi presiden, masuk istana presiden, saya sampai sekarang belum mau. Sudah 4 kali dapat undangan, bukan khusus ya, undangan umum. Bukan khusus. Kalau khusus tidak beda ya. Ini undangan umum, diajak, alhamdulillah belum bersemangat. Saya bilang dengan kawan-kawan sambil bergurau ya, saya tak mau masuk istana kecuali setelah jadi presiden. Kacau jadinya. Kaum muslimin dan muslimat, emang tak bakal insyaAllah. Kan tak bakal insyaAllah. Tak bakal. Jangan risau ya. Saya tak mau politik akhir, Allah musta'an. Tapi kalau antum angkat rame-rame, angkat aja lah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Waktu begitu cepat nampaknya. Baik, waqala. Paham ayat tadi ya? Sebenarnya Imam Syafi'i di masa beliau tidak payah-payah dia jelaskan panjang-panjang. Kalau kita terpaksa ya panjang. Kita beda, orang dulu kan sedikit bicaranya, banyak amalnya. Kalau kita banyak ceritanya, sedikit kerjanya. Nah, singkat pahamnya. Yang lebih parah lagi tadi, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Allah musta'an. Seperti kata Mendiang Gus Dur. Wa qala wa iza du'u ila Allah wa rasulih, apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk supaya menjadi hakim di antara mereka. Kan banyak perselisihan baik dalam agama maupun dalam masalah dunia. Lalu dipanggil untuk kembali pada Allah dan Rasul untuk dijadikan hakam yang memutuskan. Idza fariqum minhum mu'ridun, sebagian mereka, segolongan dari mereka berpaling, tidak mau. Biasanya yang tak mau ini yang salah apa yang benar ya? Saya ulang lagi. Biasanya yang tak mau bertahkim pada Allah dan Rasul itu yang salah apa yang benar? Yang salah. Pasti yang salah. Dia khawatir karena dia sendiri merasa salah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang istiqamah di atas manhaj yang benar, Al-Quran dan Sunnah, tegas, jelas, luas, ya. Kalau di situ kita insya Allah tak akan pernah akan mengatakan jangan sembarang menyalahkan. Sebab apa? Kita siap disalahkan. Asal dengan ilmu. Yang selalu risau disalahkan karena memang mereka tidak pede, tidak merasa yakin dengan kebenaran mereka. Rasanya itu benar juga. Yang ini rasanya benar juga. Akhirnya punya orang dianggukkan, punya kita dilalukan. Akhirnya enggaklah semuanya benar itu. Masa mungkin satu bilang halal, satu bilang haram, semuanya benar? Mungkin? Antara halal dan haram mungkin dibenarkan dua-duanya? Oh, tergantung cara pandang. Bukan, ini agama, bukan cara pandang. Agama itu dengan dalil, bukan dengan cara pandang. Cara pandang itu urusan dunia kita, pandanglah masing-masing. Ya kan? Tapi kalau masalah agama sudah dipandang Allah SWT. Ini yang saya suka, ini yang saya tak suka. Jelas? Jelas. Kalau agama tidak bisa ini, tidak bisa dihitung-hitungkan dengan matematika. Matematika tidak cukup. Sebab ada yang kadang-kadang cara pandang antum 1 tambah 1 2, 2 kali 1 2, dan seterusnya. Ingat bahwa matematika bukan hanya penambahan, ada pengurangan, ada pengalian, ada plus minus dan seterusnya. Sama hasilnya. Saya ulang lagi, antum tidak pernah belajar matematik ya. Jadi tidak bisa begitu. Ya, memang kalau hanya penambahan matematik itu betul, tapi kalau min 1 tambah min 1 berapa nilainya? Min tambah kan? Gimana min tambah? Ya kaum muslimin dan muslimat, agama lebih rumit lagi daripada itu. Bukan sekedar makanya matematik itu bukan hanya penambahan, ada pengalian dan ada pangkat yang tidak bisa kecuali dengan rumus itu. Misalnya 9 pangkat berapa? 3 pangkat 2, ya tak? 81 9 pangkat 2. Jadi oleh sebab itu tidak bisa dirumuskan dengan cara pandang, harus menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam masalah yang Allah izinkan kita ijtihad di dalamnya. Jelas? Jadi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan penambahan. Harta itu jangan ditambah terus, sekali-sekali dikurangi.
Ini kadang-kadang nambah ahli, tapi pas bagi tidak ahli. Tidak pandai bagi, dia yang pandai 5 kali 5 25, paham tuh. 3 kali 25 75, paham. Tapi pas membagi 75 bagi 2,5%, tidak pandai, sulit itu kan. Kalau ngitung tambah penambahan pengalian oke terus, tapi pas ke pengurangan, Pak Ustadz udah banyak, Ustadz punya kurangin dikit. Enggak. Ya, seperti kayak menantu zaman dulu, lakinya itu cerita orang tua kami dulu, lakinya pergi menjala ikan, mucuk tuh mucuk. Nah, itu tidak tahu juga ya saya. Memang kami yang tua ini lah tahu. Pergi cari ikan mucuk tidak tahu ya, bukan jala. Jadi ada nanti daun apa tuh, nah, itu bahasa panjang lagi, tidak usah nanti ke kampar kita, saya tunjukkan caranya. Dia cari ikan, ceritanya dapatlah ikan tuh. Lalu sama suaminya, ini bagi untuk kita dengan mak mertuanya, dengan ayah suaminya itu, mak suaminya itu. Lalu dibagilah sama istri ini, yang bosa-bosa sebelah sini. Ya ikan bau, ikan apa namanya, ikan kopi, ikan apa, lelen dan sebagainya. Di sini kaci pitulu, sini mambatang dan apa namanya, katung dan sebagainya. Jadi dibagi dua, memang dibagi dua itu. Lalu apa kata istrinya, mak pilihlah mak, tapi yang ini untuk saya. Apa nak dibagi lagi, disuruh milih dua onggok ikan, tapi yang bagus-bagus sini mak, memang disuruh mak itu milih, mak pilihlah mak yang mana untuk amak, tapi yang ini untuk saya. Kalau gini modelnya penambahan terus, tidak ada pengurangan. Jadi kaum muslimin, agama itu bukan dihitung dengan hitung-hitungan angka cara pandang, bukan, kecuali masalah-masalah yang Allah izinkan kita berijtihad di dalamnya. Tapi kalau masalah-masalah yang sudah jelas dalilnya, yang sudah jelas qaulullah wa qaulu Rasulillah SAW, tidak perlu lagi diijtihadkan kalau sudah ada dalil. Makanya tertibul adillah dalam fikih, siapa yang benar-benar faqih, dia akan lihat Al-Quran, kemudian as-sunnah, kemudian ijma', baru qiyas, baru dalil-dalil istishabul asl, al-masalihul mursalah dan seterusnya, baru itu datang belakangan sekali. Jangan dari awal sudah mulai dengan istishabul asl. Jelas kamu enggak jolem, enggak jelas, bukan nanti itu nanti Pak, kalau Bapak masih hidup insyaallah sampai kita ke situ insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hanya cerita ini tidak dari awal sudah masalah mursalah yang masuk. Ayat ada, hadis ada, ijma ada, ditinggalkan, dilangkahi semuanya. Lalu mengatakan dengan nama, sayalah faqihul ummah, sayalah faqih yang sebenar-benar paham. Dan orang memang masyarakat inginnya yang seperti itu, semuanya benar, semuanya benar. Allah tak ingin yang seperti itu. Yang kebenaran itu ada rumusnya, ada dalilnya, dan tidak boleh dilangkahi. Tadilah istadalla al-qaulul awwal bi ayati minal Quran, summa bi sunnah minas sunan, kemudian ijma' kalau ada, kemudian baru qiyas. Jangan diadu qiyas dengan nas. Ya nanti akan sampai itu Pak, sabar ya, kita kan pondasi ini yang penting dibangun dulu, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau tidak akan terjadi fitnah dan kekecewaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Inilah fikih yang sesungguhnya itu, bukanlah fikih yang menghalalkan yang haram atau melonggarkan yang ketat, ya, kecuali dengan dalil. Kalau dalil itu baru fikih. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa iyyakul lahumul haqq. Tetapi bila ini lihat, yang tadi khawatir yang salah, pasti takut dia bertahkim kepada Allah dan Rasul. Karena kalau dibawa ke Al-Quran Sunnah, tahu salahnya. Kemudian wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Tapi kalau mereka dalam posisi benar, kalau hak itu milik mereka, baru mereka tunduk kepada, datang kepada Rasul sallallahu dengan keadaan tunduk. Afi qulubihim marad. Ini orang gimana? Dipanggil kemarin tak mau, sekarang pas kebenaran ada bersamanya mau. Kita kan seperti itu kadang-kadang. Kadang-kadang bila dalil betul pas untuk kita diterima, kalau tidak dicari alasan untuk mengelak daripadanya. Itulah yang pakai sehari ini. Nasallahu alaihi wasallam.
Ya'tul muslimin fi qulubihim marad, apakah mereka ini ada penyakit dalam hatinya? Ini Allah bertanya dan dia Maha tahu. Amir tabu, atau ada keraguan sebenarnya. Am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasul, atau mereka takut Allah dan Rasul menzalimi mereka. Subhanallah, ini perasaan tidak ada kecuali perasaan orang yang tidak beriman ini. Allah tak pernah, wa ma ana bidzallamil abid, Allah tak pernah menzalimi. Naam, bal ulaika humudz zalimun. Ya, kalau dia berupa hukum general, itu khususnya biasanya untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Nah, innama kana qaulal mu'minin, apabila dipanggil kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk dihukum dengan itu, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka hanya boleh mengatakan kami dengar dan kami taat. Saya katakan tadi, orang taat itu banyak cerita atau sedikit cerita? Sedikit cerita. Kalau mereka beralasan dah mulai untuk tidak taat. Ya, analoginya antum punya apa, anak kita punya anak kan, yang punya anak, ketika disuruh, nak tolong belikan beras ke warung, kalau dia bilang siap, ini orang taat bukan? Taat kan? Karena dia paham maknanya. Beli beras kan jelas, warung jelas, naik apapun jelas. Orang taat itu tak banyak apa lagi cerita. Tapi kalau dia mulai nanya, mak, kok saya terus? Antum suka ya anak begitu? Suka? Jangan karena anak, istri aja gitu tidak suka gitu. Ya tak? Nih, tolong ambilkan minum katanya. Kan dekat itu. Untuk apa guna dispenser ditaruh depan? Tidak tahu, saya sedang sibuk. Kayak gitu ya, nggak tahu sedang sibuk dan beribu alasan lainnya. Antum suka yang kayak gini? Suka? Yang sukanya gimana? Belum diminta sudah dikasih. Bang, minumlah dulu ya. Ini udah batuk-batuk, kita belum juga datang. Nah, baru disuruh menentang. Suka? Suka? Lalu predikat apa namanya nanti? Istri yang kaum muslimin bisa. Nah, anak kita kemudian kan, kamu hari ini kan baru sekali ini, iya, tapi 3 hari yang lalu saya terus, padahal 3 hari yang lalu kok dia terus. Habis itu udah mau dia sampai di situ cari alasan lagi, mak sepedanya rusak. Sepedanya rusak. Sebenarnya kalau rusak sepeda kan bisa jalan kaki, warung deket kok, betul kan? Nah, selalu buat alasan, bukan berarti dia paham, tapi dia cari bagaimana untuk menghindar dari perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hebatnya sahabat itu bukan karena banyak bercakap, tapi banyak taat. Kalau hebatnya orang belakangan, kitabnya sepanjang jalan sepanjang mata memandang halamannya, tetapi taatnya kurang. Cakapnya Masya Allah hebat, tetapi rumus taatnya tidak hebat. Apa sebab? Semua ada alasan. Suruh gini kan tidak wajib, suruh gini, larang ini kan tidak haram. Akhirnya yang makruh-makruh lancar dilakukan, yang sunat-sunat tidak dikerjakan. Sebab kalau dikerjakan yang sunat nanti terlalu keras kita beragama. Dihindari yang haram, yang makruh, keras kita beragama. Ini seolah-olah tuntun dan tidak langsung menuduh Nabi itu keras. Sebab Nabi yang melaksanakan, Nabi yang menyuruh, Nabi yang melarang, Nabi yang meninggalkan. Berarti Nabi keras. Sehingga lahir istilah beragama jangan terlalu serius. Ya subhanallah, kalau tidak beragama tidak serius, apa lagi antum serius? Agama saja yang itu perintah Allah, antum tak serius, apalagi yang antum serius? Makanya orang yang tak serius sholat, tidak akan serius ngurus umat. Pasti ada kepentingan di dalamnya, walaupun tidak nampak. Allah musta'an. Tidak percaya? Ayo buat penelitian nanti. Saya sudah pernah mengusulkan ke mahasiswa saya untuk meneliti pengaruh sholat terhadap terhadap perkhidmatan kita kepada umat. Ya, khidmat kita pada agama ini pasti ada pengaruhnya. Nabi yang bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sudah capek. Masa duduk capek, saya bercakap tidak capek.
Memang lebih berat duduk tu akhi. Lebih berat duduk tu. Semoga Allah besarkan pahala antum. Tapi izinkan saya selesaikan ayat ni ya. Nanti marah Imam Syafi'i mau kita. Belum selesai antum dah selesaikan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan, orang yang menang, orang yang sukses, yaitu yang mau mendengar dan mau taat. Bukan yang mau mendengar tapi membahas dulu. Bukan dilarang membahas, tidak. Tapi untuk maksudnya kalau membahas hanya untuk mencari jalan untuk tidak melaksanakan, itu yang terlarang. Tapi kalau untuk mendalami ilmu seperti yang dilakukan para tulabul ilmi di fakultas syariah, fakultas hadis dan seterusnya, untuk memperdalam, karena nanti pertanyaan masyarakat tuh tiba-tiba kadang tuh kojut kita. Ya, tahu kita tapi karena pertanyaan tiba-tiba kadang terkejut kita. Apalagi pertanyaannya, Ustaz mau sama saya katanya. Terkejut enggak? Antum enggak pernah coba, itu masalahnya. Iya, terkejut. Terkejut enggak? Tiba-tiba datang gitu. Padahal kalau berunding dulu mungkin mau juga. Ya, tapi tiba-tiba ondan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illah. Dikuatkan lagi, siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang benar-benar menang. Ini kata muflihun, faizun. Kalau ilmu tafsir ini ada bedanya, ada yang faiz, ada muflih. Muflih itu adalah lebih rendah daripada faiz. Faiz itu ini yang mendapatkan sudah jaminan surga. Muflih ini orang yang selamat dari kekal di neraka dan mudah-mudahan juga tanpa masuk neraka. Tapi yang faiz lebih tinggi daripada al-muflih. Wallahul musta'an. Fa'alamullahu an-nas, lalu Allah beritahukan kepada manusia fi hazil ayat, dalam ayat ini, anna du'aahum ila rasulillah, bahwa mereka dipanggil kepada Rasulullah liyahkuma bainahum, untuk menghukum di antara mereka. Du'aun ila hukmillah, sama dengan memanggil kepada hukum Allah. Disamakan antara memanggil kepada hukum Rasul dengan hukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-hakima bainahum Rasulullah, karena yang memutuskan di antara mereka adalah Rasulullah. Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila mereka menyerahkan kepada hukum Rasulullah, fa innama sallamu li hukmihi bi fardillah, sebenarnya mereka menyerahkan kepada hukum Allah karena Allah fardukan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan kembali, ini dibahas oleh Imam Syafi'i rahimahullah dengan 2 bab, 3 bab, nanti ada lagi 1 bab, yaitu untuk menjawab sebagian pendapat yang mengatakan bila terdapat hukum tak terdapat hukum dalam sunnah, tak terdapat dalam Al-Quran, maka hukum itu tak dijadikan hujjah. Sebagian pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Maka Imam Syafi'i menjawab ini. Imam Syafi'i menjawab ini, ya, karena di Irak waktu itu, Irak kan ini kan pertanyaan Abdurrahman bin Mahdi di Basrah, dia dulu di Basrah, pemikiran itu sudah mulai berkembang, maka dia tanyakan kepada Imam Syafi'i, lahirlah kitab Ar-Risalah. Ini dikirim ke Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang faqih dan ahli hadis di Basrah yang wafat 198 tadi, untuk menjawab, karena memang fitnah itu banyak terjadi di Irak. Coba antum lihat aliran-aliran sempalan dalam Islam rata-rata lahir dari timur. Nabi tunjuk waktu itu. Tapi orang sekarang menunjuknya ke najatnya Arab Saudi, karena benci pada Arab Saudi. Mereka lupa kepada sejarah, lupa pada Najd yang ada di zaman Nabi, bukan hanya Najd Arab Saudi, tapi Najd yang dimaksud adalah Irak, karena memang dari situlah lahir aliran-aliran yang menyimpang. Misalnya Syiah lahir di mana? Di Kufah. Al-Qadariyah lahir di mana? Tidak tahu. Di Basrah. Khawarij lahir di mana? Di Kufah. Mu'tazilah lahir di mana? Tidak tahu juga, tuan-tuan. Di Baghdad. Baghdad di mana? Di Irak. Jadi betullah berdasarkan fakta ini, kemudian tunjukkan Nabi ke arah timur, menandakan bahwa itu adalah yang dimaksud adalah
Irak. Apa sebab? Karena Irak punya sejarah masa lalu yang panjang. Ya, di situ terdapat kerajaan Babilonia dulu. Makanya negeri-negeri yang pernah punya budaya yang tidak Islami memang agak sulit mereka untuk menerima yang Islam. Lihat aja orang Mekah saja, susah tidak menerima awalnya. Nabi berdakwah di Mekah diterima langsung. Berarti Nabi tidak pandai berdakwah. Banyak orang benci padanya, berarti Nabi memecah belah. Ya, memang itu tuduhan ke Nabi alaihissalam dulu. Makanya antum tidak usah sedih kalau dituduh memecah belah umat gara-gara menebarkan sunnah Nabi SAW. Itu biasa, Nabi saja dituduh. Nabi saja dituduh memecah belah umat. Buktinya beliau harus meninggalkan kota kelahirannya itu. Jelas? Walaupun sebelumnya dicintai, disayang, diharap dan sebagainya. Karena memang kaum muslimin dan muslim merubah keyakinan itu luar biasa. Luar biasa. Maka jangan diyakini dulu sebelum diilmui. Kalau diyakini sebelum berilmu, payah ilmu itu masuk. Makanya dibersihkan semak-semaknya itu. Baru masuk Al-Quran dan hadis. Tapi kalau ketika semak masih ditanam, mana duluan semaknya tumbuh atau yang tanamannya? Serius ini tuh. Hah? Kalau antum belajar akidah, di samping belajar ilmu-ilmu yang meragukan akidah, yang tumbuh yang ragu atau yang ilmunya itu? Yang ragu itu. Apalagi kalau dominan ragunya. Apalagi dominan yang ragunya. Beragama itu jangan terlalu serius. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Taib. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuh. Dan bahwasanya Allah beritahukan kepada mereka bahwa hukum Nabi itu adalah hukumnya sendiri. Ala ma'na iftiradhihi, berdasarkan makna Allah wajibkan hukumnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'um min is'adihi, di mana dalam ilmu Allah yang sudah lalu, dalam ilmu Allah bahwa Nabi itu dibahagiakan dengan apa? Bi ismatihi, dengan maksumnya dari kesalahan, wa taufiqihi, dan selalu diberikan pertolongan untuk menetapi kebenaran. Wa masyahidalahu bin hidayati wattiba'i amrihi wattiba'ihi amrahu, dan apa yang Allah saksikan sendiri, Allah rekomendasikan sendiri bahwa Nabi itu berjalan di atas hidayah, dan Nabi itu senantiasa mengikuti perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita sambung besok aja lah ya. Kasihan lihat saya. Iya, insyaallah kita sambung besok. Karena beberapa poin ini mungkin perlu penjabaran yang agak detail sedikit. Ya, walaupun sedikit tapi yang penting bernas insyaallah taala, daripada banyak tapi kurang bernas. Jelas Pak ya? Bisa ditangkap maknanya? Kalau tidak saya ulang lagi deh. Kalau belum tahu saya diulang lagi. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.